Yesus ketika ada di bumi ini pernah nggak dia jadi anak bayi, Bang? Oh, pernah. Pernah. Ketika itu dia maha kuasa nggak? Oh, bayi belum ada maha Berarti kuasanya. ketika itu dia Tuhan atau bukan? Kalau menurut saya dia bukan Tuhan gitu. Bukan Tuhan kan? Jadi kenapa abang sembah dia jadi Tuhan? Kan udah saya bilang tadi, pendeta yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Mereka itu berdasarkan akal atau berdasarkan doktrin? Kan berdasarkan doktrin kan yang disampaikan kepada orang-orang di situ, percaya di situ Tuhan, di situ ada hantu. Padahal mereka sendiri tidak pernah melihat hantu itu tadi. Dan mereka tak mau menggunakan akalnya. Gitu loh. Kenapa rupanya kalau di pohon itu ada itu gitu loh. Logikanya seperti itu, Bang. Itu hanya dikatakan saja sementara, Bang, ya. Di dalam Bible sendiri Yesus tidak pernah menyatakan diri dia Tuhan. Bahkan dia, Bang, di dalam Matius 7:21 sampai 23, dia mengusir dan mengatakan dia mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan, yang berbuat atas nama dia, bermukjizat atas nama dia. Bahkan dikatakan dia si pembuat kejahatan orang-orang yang seperti itu. Ada dalilnya, Bang. Matius 7:21-23, Bang, baca, Bang. Marah dia. Lebih parah lagi tuh Abang apa? Di Matius 15 nomor 26. Dikatakan dia guk-guk. Orang-orang yang minta tolong sama dia di luar dari Bani Israel, itu dikatakan Yesus itu guk-guk. Gak sakit hati ya, Bang? Bang Hengki. Assalamualaikum, Bang Alyubi. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku lanjut. Ya, itu Siap. oke. Eh, Terus kalau memang doktrin, kenapa orang itu percaya kali sama Yesus itu adalah Tuhan? Karena Di mereka dunia nggak ini. gunakan akalnya, Bang. Menurut Abang, harusnya Tuhan itu maha kuasa tidak? Kalau menurut aku, kalau Tuhan yang maha kuasa lah, namanya Maha Tuhan. kuasa. Oke. Ketika Yesus dilahirkan sama Maria, dia maha kuasa nggak? Ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, kalau menurut aku maha kuasa. Kalau menurut aku ya pribadi. Oke. Seorang anak bayi, ya, menurut Abang punya kuasa nggak? Kalau seorang bayi nggak punya kuasa lah, namanya juga bayi. Nah, Yesus ketika ada di bumi ini pernah nggak dia jadi anak bayi, Bang? Oh, pernah. Pernah. Ketika itu dia maha kuasa nggak? Oh, bayi belum ada maha Berarti kuasanya. ketika itu dia Tuhan atau bukan? Kalau menurut saya dia bukan Tuhan gitu. Bukan Tuhan kan? Jadi kenapa Abang sembah dia jadi Tuhan? Kalau udah saya bilang tadi, pendeta yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi ternyata setelah kita kaji, cocok nggak dia jadi Tuhan, Bang? Kalau menurut aku nggak cocok. Kalau menurut aku ya pribadi ya. Nggak bahaya ini tah, nggak bahaya tah. Bagus tuh Bang Hengki, berarti Abang itu masih sehat akalnya, Bang. Begitu mudah Abang melepaskan doktrin dalam dirimu. Kenapa? Lisan itu mudah mengatakan, kalau menurut aku, menurut akalku ya, Abang bilang, nggak pantas dia Tuhan. Itu berarti Abang masih sehat, Bang. Masih sehat Abang, Bang. Iya, karena gini, masa Tuhan adalah bayi? Kan gitu maksud saya. Iyalah, memang pada kenyataan kan, kenyataannya Yesus kan pernah bayi kan, Bang. Nggak bisa dielak itu kan. Iya, tapi ada mau ku bilang tentang Apa itu? Yesus ini. Dia kan lahir bukan hubungan manusia, dia lahir dari rohnya kudus katanya. Itu katanya di dalam Oke. Alkitab itu. Oke, menurut Abang, ada nggak manusia yang lebih hebat dari Yesus? Dari soal kelahiran? Kayak mana tadi Bang? Menurut Abang, ada nggak manusia yang lebih hebat dari Yesus, ya, dari cara kelahiran? Ada nggak? Oh, nggak ada sih.
Menurut abang, Adam ada di atas bumi ini dilahirkan atau tidak? Menurut aku Adam tidak dilahirkan, Nah, Adam manusia atau bukan? manusia juga. Mana lebih hebat? Ini pakai akal kita, Bang, ya. Mana lebih hebat dan luar biasa menurut Abang? Adam yang ada di atas bumi ini tanpa proses dilahirkan, atau Yesus yang hadir di atas bumi ini dengan proses dilahirkan? Menurut aku Adam lah, Adam. karena dia bukan dilahirkan, karena dia diciptakan dari tanah. Apa? Karena Yesus kan dilahirkan. Jadi kalau Iya. Adam diciptakan dari tanah. Nah, Adam yang ciptakan Adam dari tanah siapa? Kalau menurut aku pribadi Tuhan lah. Tuhan yang menciptakan alam semesta, bukan? Iya, betul. Oke, berarti dia bertemu langsung dengan Tuhan gitu, Bang? Kalau menurut pribadi aku iya. Iya, karena dia diciptakan langsung sama Tuhan kan dari tanah kan? Iya, betul. Nah, sementara Yesus, maaf cakap abangku ya, maaf cakap ya, Iya. dia berdiam di dalam rahim dan keluar dari kemaluan Maria. Mana lebih hebat, Bang? Diciptakan langsung oleh Tuhan sama keluar dari kelamin perempuan. Mana lebih hebat, Bang? Ya lebih hebat Adam lah diciptakan langsung dari tanah. Adam. Lebih hebat lagi Adam. Jadi kenapa Bang masih mentuhankan Yesus? Kan saya sudah bilang dari tadi sama Abang. Hmm. Yang mengajarkan Yesus itu kan Tuhan adalah pastor, pendeta. Ya, pandita. Nah, Iya, tapi kan Bang, setelah kita kaji dengan akal, kan nggak pantas dia jadi Tuhan kan, Bang? iya kalau menurut dari akal, Jadi kenapa abang ya meninggalkan akal abang dan lebih membenarkan perkataan pandita? ya kalau menurut saya, ya kalau gitu dibilangnya ya memang kalau gitu ya udah gitu aja gitu. Bukan saya panjang-panjangkan. Enggak, jadi apa dasarnya abang tinggalkan akal abang? Percuma Ya lah abang punya akal kalau kayak gitu. Percuma abang punya akal kalau abang nggak mau gunakan akal abang. enggak gini Bang. Hmm. Kalau pribadi masing-masing kan beda. Kalau pribadi aku dari dalam hati saya itu, kalau memang itu Tuhan ya Tuhan nggak apa-apa. Tapi kalau melalui akal nggak masuk akal gitu. Kalau melalui Ya akal ya itu, kita, ya itu gitu loh. Nggak masuk. Nggak sesuai dengan akal, nggak selaras dengan akal. Kenapa abang imani gitu loh? Boleh izin sedikit Bang Faruk. Silakan Bang Aliubi. Silakan abang. Begini Bang Hengki. Kalau iya. memang yang mengajarkan kepada Anda itu adalah pendeta, yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan, perlu diketahui Bang Hengki, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ya, dari Tuhan menjadi Tuhan itu baru di tahun 1733. Di bawah tahun 1733 itu masih Tuhan, belum Tuhan Bang Hengki. Mau saya kasih buktinya Bang Hengki sebagai edukasi? Boleh Bang, Baik. boleh. Sawah mulai panas di bawah. Jadi begini Bang Hengki. Siap. Ini data dari LAI sendiri ya, data dari kekristenan sendiri. Nah, ini pada tahun Matius 7 yang disebutkan Bang Faruk tadi ya. Matius 7 nomor 21 ya. Iya Bang. Oke. Ini rule tahun 1638 ya. Tahun 1638, 1668, 1677 itu masih terjemahannya masih Tuhan. Kita kasih buktinya ya. Ayat 21 ya. Ini. Gimana ini? Nih. Bukan segala yang berkata kepadaku, Tuanku, Tuanku. Nah, kelihatan nggak? Tuanku, Kelihatan. Tuanku. Kelihatan ya, Tuanku ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Bang, Oke. kelihatan. Ini terjemahan tahun 1638. Terjemahan 1668, terjemahan 1677 masih tertulis Tuhan. Nah, sedangkan di terjemahan Leidecker tahun 1733 baru menjadi Tuhan. Oke. Ini Matius 7 nomor 21. Leidecker tahun 1733 ya. Betul ya? Jadi yang mentuankan itu siapa Bang sebenarnya? Yang menjadikan Yesus dari Tuhan menjadi Tuhan adalah Leidecker.
pada tahun 1733. Kita baca ya, Matius 7 Jadi nomor 21. Sebentar. Nah, di sini. Nah, ini. Bu, apa ini? Bukan lala aurang jang lembah padaku, jatuhan, jatuhan. Nah, ini sudah menjadi Tuhan, Bang. Sudah menjadi Tuhan. Oke? Berbeda ya dengan yang di oke, sini oke. ya. Sebentar. Berbeda dengan yang di sini ya, yang 21. Nah, ini. Waduh. Astagfirullah. Ini ya. Tuanku, tuanku. Ya. Dari Tuhan menjadi Tuhan. Itu fakta, Bang. Itu data dan itu fakta. Lanjut, Bang Faruk. Izin sedikit Romo, ini data dia Romo. Valid, Baru tahu saya nih Romo. valid ini dari Alkitab Sabda. Dari Alkitab Oh, Sabda. dari Jadi Sabda. boleh sebentar bang. Lanjut. Jadi leader itu siapa sebenarnya? Leidek itu orang Belanda. Orang Belanda yang datang ke Indonesia. Lalu tahu sendiri lah, penjajah dia itu, company dia itu. Menir, Tuan Menir Berarti gitu. ya gini. Berarti dialah yang pertama kali yang mentuhankan Yesus kan gitu bang? Bukan begitu. Bukan. Bukan Kalau begitu. pertama kali itu bukan dia. Paulus, Bang. Kisah para rasul 11 coba. Nomor 19 sampai 26. Lanjut, besarin Bang Faruk. Paulus, Bang. Saya kecilin saya Bang Faruk. Kecilin saya Bang Faruk. Jadi yang pertama kali Bang Hengki untuk mentuhankan, menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, ya. Itu adalah Paulus, Bang. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 19 sampai 26. Dan kalau nggak salah di Kisah Para Rasul 9 nomor 1 sampai 6 pun ada itu. Tapi Yesus sendiri bahkan ya 12 murid-muridnya Yesus tidak pernah memanggil Yesus itu Tuhan. Dan tak pernah menyembah kepada Yesus. Tak pernah beribadah kepada Yesus. Yesus itu nggak tahu apa-apa dia, Bang. Dalilnya apa? Dalam Yohanes 5:30 dia mengatakan dia nggak tahu apa-apa, dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa siapa? Tanpa Bapa yang telah mengutus dia. Bapa yang telah mengutus dialah ya yang berkuasa atas Yesus. Yesus sendiri tak punya kuasa atas apapun, baik di langit maupun di bumi. Jikapun dia berkuasa, karena dia diberikan kuasa oleh Bapa yang telah mengutus dia, gitu abangku. Bentar bang, ada mau kutanya. Iya. Kalau memang dia tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit? Oke. Coba abang jelaskan. Oke. Bang Hengki, sepakat nggak? Seandainya gini, kita buat analogi gini. Jika memang Yesus bisa menghidupkan orang mati, kenapa dia cuma menghidupkan satu orang mati, Bang? Kenapa, Bang? Kan di situ kan cuma satu yang mati, dia cuma satu yang disembuhkan gitu bang, maksudnya bang. Yang dibangkitkannya. Dibangkitkan orang mati. Iya. Kenapa cuma satu? Kalau dia Tuhan, harusnya dia bisa membangkitkan semua orang mati kan, betul nggak, Bang? Iya, betul sih. Iya, tapi karena tidak datang dari diri dia sendiri, tapi melainkan dari Bapa yang telah mengutus dia. Yohanes 5:30 tadi, Bapa yang mengutus dia, yang mengkehendaki untuk dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Logika gini, Bang. Jika abang lah bisa menghidupkan orang mati, ini pakai logika kita, Bang, ya. Jika abang bisa punya kemampuan menghidupkan orang mati, mana yang duluan abang bangkitkan dari kematian? Mama kandung abang atau anak orang? Anak kandung lah. Mama kandung kan? Mana yang duluan meninggal? Yesus atau mamanya? Ya kalau menurut pribadi, secara logika, ya mamanya lah. Kenapa dia nggak bangkitkan mamanya dari kematian? Kalau masalah itu saya kurang paham bang ya. Karena dia tidak berbuat sesuai dengan kehendak dia, Bang. Karena dia tidak berbuat sesuai dengan kehendak dia. Sama seperti gini, Bang, analoginya, Bang. Abang berikan uang 50 juta. Aku sudah tentukan uang 50 juta ini berikan kepada si A, si B, si C, si D, si E.
Lantas apakah abang berani memberikan uang 50 juta ini, masing-masing dari 5 orang ini berikan 10 juta, aku bilang sama abang. Ya, apakah abang berani memberikan ya 10 juta kepada orang di luar dari 5 nama yang kusebutkan ini tadi? Berani? Enggak lah bang. Enggak, sama sama Yesus. Karena Bapa yang telah mengutus dia, mengkehendaki dia bangkitkan Lazarus. Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa berdasarkan dirinya sendiri dalam Yohanes 5:30 tadi, maka dia bangkitkan Lazarus. Gitu loh. Bahkan pada saat penyaliban, dia pun merintih. Dia tidak ingin untuk mati. Eli, Eli lama sabachthani, kata dia. Bapak aku, kenapa kau tinggalkan aku, kata dia. Nggak bisa dia melakukan apapun, Bang. Bang Hengki, Gitu loh. perlu diketahui Bang Ya, Bang Hengki, sebelum Yesus Ya, ya, ya. membangkitkan Lazarus, Yesus itu berdoa dulu kepada Allah Bapaknya. Jadi yang membangkitkan Lazarus itu bukan Yesus, tapi kuasa dari Allah Bapaknya itu. Gitu Bang. Tapi ada yang mengatakan Yesus ini menjelma sebagai manusia. Di mute Pak, Bang Farud, buka mute. Yang mengatakan itu Yesus atau Bapak Pandita? Yang mengatakan itu adalah Bapak Pendeta. Bapak Pandita. Nah, Karena di dalam Bible tidak ada satu ayat pun di mana Yesus berkata, aku adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Bahkan surat-surat dari Matius, Markus, Lukas tidak ada menyebutkan Yesus itu sejatinya adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nggak ada. Adapun dalil yang mereka berikan itu hanya asumsi belaka, cocokmologi, Bang. Nggak sesuai, Bang, dengan apa yang terjadi terhadap diri Yesus gitu loh, Bang. Nggak cocok, Bang. Nggak ada, Bang. Abang kalau nggak percaya gini saja, Bang. Ya gini aja. Jika memang abang mulai ada kebimbangan dalam diri abang, abang baca sajalah kitabmu, Bang. Aku nggak suruh abang baca Quran. Abang baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Saksikan apa yang kami katakan. Mana yang benar? Bang Faruk dan teman-teman Bang Faruk atau Bapak Pandita? baik. Izin sedikit Bang Parut, boleh masuk? Siap masuk Pak Polopo. Oke. Bang Polopo. Siapa namanya? Bung Hengki. Menurut Bung Hengki, Bapak itu sama dengan Yesus tidak? Kalau menurut aku secara pribadi sama. Sama. Dari mana bisa sama? Berarti Yesus adalah Bapa. Enggak, saya cuman malah aku bilang, saya cuman hati saya mengambil dari hati saya, maksudnya percaya aja gitu. Oh, begini Bang Hengki. Bapa itu beda dengan Yesus karena Yesus berkata, "Aku akan pergi ke Bapamu dan Bapakku, Tuhanmu dan Tuhanku." Jadi berbeda. Jadi contoh ya, membangkitkan orang mati ya. Ini data ya, Yohanes 5:21. Ini nih, coba dibaca ya. Ini nih. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati. Berarti yang membangkitkan orang-orang mati itu adalah Bapa, ya. Dan menghidupkannya ya. Ini nih, menghidupkannya ya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ininya siapa ini? Saya kurang tahu. Ininya ini Bapa gitu loh ya. Jadi Yesus membangkitkan orang mati itu atas izin Bapa. Ya kan, karena di Yohanes 5:30 tadi yang dikatakan oleh Bang Farud, dia tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Gampang ini baca Bible ini loh. Nah, ini kan. Nah, aku siapa? Yesus kan? Ya, Yesus. Nah, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ku ini siapa? Yesus kan? Yesus. Nah, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya ya. Yesus sendiri ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia. Ini siapa? Bapak. Dia itu maksudnya Allah. Ya, yang mengutus Aku. artinya Yesus itu hanya utusan Lah. Allah, bukan Bang Allah. Palopo. Iya, Tolong Bang Palopo, 1 Korintus 6 nomor 14. Itu lebih jelas lagi sama dia, Bang. Tentang Satu. membangkitkan. sabar.
Sebentar 1 Bang ya. Korintus 6 nomor 14. Coba 1 gunakan akal ya Korintus Bang Hengki ya. 6 nomor berapa 14. berapa? 1 Korintus 6 nomor 14. 1 Korintus 6 6 nomor 6 14. Nomor 14. nomor punggung 14. Ini dia nih. Ini. Ini ya. Simak Bang Hengki ya, simak Bang Hengki. Coba gunakan Ya. akal ya Bang. Masuk akal nggak Bang Hengki? Silakan. Kalau Yesus itu Tuhan, silakan. 1 Korintus 6:14 ya. Allah yang ini unik ini kok, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ini bagaimana ini? Allah kok bangkitkan Tuhan? Berarti di sini ada 2 Tuhan ya Bang Faruk ya? Aneh ini. Berdasarkan ayat itu Bang Palopo, kalau kita kaji secara umum, ya kan? Ini ada Tuhan yang tidak maha berkuasa, ada Tuhan yang maha berkuasa. Nah, siapakah Tuhan yang maha berkuasa ini? Yaitu dialah yang membangkitkan Tuhan yang tidak berkuasa itu. Ini. Bang Palopo, Siap. tolonglah hidupkan AC-nya di bawah. Udah suasana udah mendidih ya. Iya. Jadi inilah akibatnya Romo ya, Omnya Yesus ya. Ini gara-gara apa? Ini H ditambah di tengah ini. Ini gara-gara H ini ditambah ini nih. Kacau ini Iya. barang. Itu Bang Palopo. Jadi inilah jawaban dari yang dinarasikan sama Bang Al-Ayubi tadi tentang perkataan Tuhan tadi. Betul. Yesus Coba itu kalau Tuhan. betul. Bukan Coba Tuhan. kalau jujur ya, belum ditambah ini bagus ini. Allah telah membangkitkan Tuhan. Kan gitu. Iya. Nah, cuman ditambah hanya ini siapa yang nambah-nambah H ini? Ketok kepalanya ini gara-gara ini H ini ditambah ini. Ya, gara-gara penambahan huruf H, ya, saudara-saudara kita yang Kristen menganggap Yesus ini adalah Maha Pencipta, Maha Berkuasa, Maha segala-galanya. Gara-gara H itu aja. Padahal Ya. kalau tidak ditambahkan H, itu betul. Allah yang Aman, dia jadi membangkitkan Tuhan. Tuhan. Gini kan? Nah,